ini negara macam Belanda, macam penjajah, menjajah rakyat, penjajah betul. Kalau ada media hari ini, saya minta tolong naikkan saja judulnya, PP Hima minta Presiden Jokowi mundur atau pecat seluruh menteri yang tidak becus. Kita ingin ada realokasi APBN karena memang banyak sekali program-program tidak produktif. Kementerian-kementerian yang daya serapnya itu sangat lemah. Kalau bisa dalam jangka pendek itu menjadi solusi. Atur sedemikian rupa agar BBM bersubsidi itu alokasinya jelas dan tepat pada sasarannya. Buktikan kalau memang NKRI harga mati. Buktikan harus tulus, harus ikhlas bekerja demi rakyat, demi NKRI harga mati. Tapi pada faktanya enggak begitu. Kalau Jokowi menaikkan harga BBM, itu menurut saya adalah keputusan Presiden Joko Widodo yang nekat dan brutal. Dan harus kita secara sadar pada rakyat Indonesia, semua kelompok-kelompok masyarakat pergerakan ini, ayo sama-sama bangkit melawan. Jangan lagi diamkan, tidak boleh lagi didiamkan ini rejim semau-maunya. Tidak usah juga terlalu berharap dengan anggota DPR lah, percuma, bullshit. Sudah seharusnya lah rakyat di bawah itu sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini lagi dibodoh-bodohi oleh rejim Jokowi. Akal-akalan. Faktanya subsidi 502 triliun itu tidak tepat. Ntar kalau dibilang hoak, ntar malah marah, baper. Pemerintah dari awal 4 minggu yang lalu harusnya jujur bahwa yang besar itu 502T itu bukan subsidi, tapi utang. Maka hari ini kami dengan tegas menyatakan Jokowi mundur atau pecat seluruh menteri yang tidak becus. Betul. Gelombang penolakan kenaikan harga BBM merebak. Mahasiswa bakar ban di depan gedung DPR. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Kenaikan harga BBM di tengah ekonomi rakyat yang sulit dinilai akan semakin membebankan. Pengurus besar Himpunan Besar Mahasiswa Islam menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR atau MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 29 Agustus 2022. Warta kotalive.com di lokasi masa aksi PBHMI datangi gedung DPR RI sekitar pukul 15.45 WIB. Ratusan massa aksi menggunakan atribut pengikat kepala berlogo HMI berwarna hitam dan hijau. Massa aksi juga membawa poster dan bendera yang bertuliskan tolak kenaikan BBM. Orasi oleh para orator berselang, aksi bakar ban mewarnai unjuk rasa tersebut. Sekitar pukul 16.22 WIB massa aksi membakar sebuah ban yang diletakkan di depan gerbang gedung DPR atau MPR RI. Orator pun terus mengimbau agar aksi unjuk rasa dapat berjalan tertib. Petugas kepolisian di lokasi pun turut menjaga mengawasi jalannya aksi unjuk rasa. Diketahui bahwa PBHMI menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan. Salah satunya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Alasannya, menaikkan harga BBM akan mengorbankan kondisi rakyat, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah. PBHMI juga meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, mendesak pemerintah memberantas mafia minyak dan gas dan pertambangan dengan cara melakukan penegakan hukum adil. Apindo minta pemerintah tunda kenaikan harga BBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kuota bahan bakar minyak BBM, subsidi pertalit dan solar akan habis pada akhir September dan Oktober 2022. Namun hingga saat ini masih belum diputuskan kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh pemerintah. Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ajib Hamdani mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji adanya kenaikan harga BBM subsidi tersebut. Hal ini dikarenakan kenaikan tersebut akan memberikan multiplier efek terhadap inflasi, terutama untuk kendaraan angkutan barang dan angkutan orang. Oleh karena itu, Ajib menyarankan pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kenaikan BBM tersebut sampai angka inflasi benar-benar berada di kisaran 3%. Dengan begitu, kenaikan BBM subsidi tidak akan terlalu menggerus secara signifikan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, saat ini inflasi Juli telah mencapai 4,9% secara tahunan atau year on year. Ajib melanjutkan saat ini pertumbuhan ekonomi sedang dalam tren yang positif.
dan secara signifikan pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat, sehingga daya beli masyarakat harus tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, Aji menilai kenaikan harga BBM dalam masa seperti ini akan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Namun apabila harga BBM subsidi terpaksa harus dinaikkan, Aji mengimbau pemerintah untuk tidak terlalu tinggi dalam menaikkan harga BBM subsidi. Ia pun menyarankan pemerintah untuk mengambil angka tengahnya. Misalnya apabila selisih harga komersialnya Rp9.000, maka kenaikan BBM subsidi sebesar Rp3.000. Hanya saja, dengan kenaikan BBM sebesar Rp3.000 tersebut dapat mengerek tambahan inflasi sebesar 0,5%. Aji menyebut apabila pemerintah terpaksa menaikkan BBM subsidi, maka inflasi sampai di akhir tahun bisa berada di kisaran 4% hingga 4,6% secara tahunan. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang tepat agar inflasi tidak melonjak lebih tinggi lagi dari sekarang. Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM Pertalite dan solar subsidi pada dalam waktu dekat ini. Isu yang beredar kenaikan BBM Pertalite di SPBU Pertamina masih akan berada di bawah Rp10.000 per liter dengan range kenaikan Rp1.000 sampai Rp2.500 dari harga saat ini Rp7.650 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membeberkan harga keekonomian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar CN48 masing-masing dengan mencapai angka Rp17.200 per liter dan Rp17.600 per liter. Sementara itu, Arifin menambahkan harga keekonomian dari Pertamax RON 92 seharusnya berada di posisi Rp19.900 per liter. Tanggapi isu soal kenaikan harga BBM Pertalite, ini saran dari Ridwan Kamil untuk pemerintah. Pada penghujung Agustus 2022, merebak isu soal kenaikan harga BBM Pertalite. Harga BBM Pertalite dikabarkan akan mendapat penyesuaian harga dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Dalam perkembangannya, Presiden RI Joko Widodo dan para menteri kerap menyampaikan perhitungan harga real bila BBM Pertalite maupun solar tidak disubsidi pemerintah, tetapi perhitungannya berbeda-beda. Jokowi menyatakan harga murni Pertalite mencapai Rp17.100 per liter jika tidak disubsidi. Pernyataan ini dilontarkan kepada Kepala Negara saat silaturahmi nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat 5 Agustus 2022. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar pemerintah tak menaikkan harga BBM Pertalite terlalu tinggi. Menurutnya, kenaikan harga BBM Pertalite harus melihat psikologis ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19. Emil memahami kenaikan harga Pertalite tak bisa dihindari seiring kondisi ekonomi global. Saat ini, ekonomi dunia tengah bergejolak.